Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya lah sehingga kita pada kesempatan ini masih diberi kekuatan, diberi hidayah, diberi pertolongan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Selawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang istiqomah. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kami tidak memberikan ceramah, tapi marilah kita untuk saling tukar informasi untuk menyampaikan kebenaran sehingga kebenaran itu bisa kita laksanakan bersama-sama. Pada kesempatan ini kami ingin mencoba bagaimana kiat-kiat untuk menghadapi kematian agar bisa husnul khotimah. Mengapa ini tema kami ambil? Karena sesuai dengan umur saya, karena sudah mendekati 60, itu umur senja. Artinya waktu itu sudah asar. Sehingga kita mau tidak mau harus bersiap-siap untuk mencari bekal. Karena sebelum-sebelumnya sudah penceramah mengasih tahu bahwa orang yang cerdas, orang yang selalu ingat kematian dan selalu mempersiapkan setelah kematian, itulah orang yang cerdas. Jadi jamaah semua ini wajah-wajah yang cerdas semua, karena sudah berbuat amal. Karena subuh ini kita pahami bersama bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Jadi marilah kita ini bergembira. Kita harus bergembira. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannah. Kita disediakan surga, Pak. Kalau kita bicara surga itu di Al-Qur'an itu banyak sekali dan tidak bisa kita gambarkan bagaimana enaknya, bagaimana mulianya. Jadi kalau hanya
pejabat eselon 1 di Indonesia, katakanlah di dunia, itu belum ada apa-apanya. Kalau kita renungkan, kalau kita sering membaca Al-Quran dan terjemahannya itu, bagaimana orang-orang yang lil muttaqin disediakan surga, Pak. Jadi marilah kita bergembira, apapun profesinya, mau jadi pegawai, mau jadi tukang sayur, mau jadi pedagang, mau jadi apa saja, jangan dijadikan masalah. Yang jadi masalah kalau tidak mau beribadah, itu jadi masalah. Apa gunanya kita punya kekuasaan yang hebat tapi dia sombong kepada Allah? Maka hanya di dunia saja, sebentar aja. Dunia ini tempatnya main-main, Pak. Di akhirat nanti kita baru merasakan kehidupan yang sebenarnya. Kalau sekarang dunia kenyataan, akhirat angan-angan. Nanti kalau sudah meninggal, akhirat kenyataan, dunia hanya angan-angan. Baik, untuk kita bisa husnul khotimah, yang pertama, orang yang suka membaca Al-Quran dan mentadaburinya dan mengamalkannya. Yang kedua, orang yang suka bersolat berjamaah pada awal waktu. Yang ketiga, orang yang suka bersedekah. Yang keempat, orang yang suka menyambung silaturahim. Yang kelima, orang yang sering puasa sunnah. Yang keenam, orang yang selalu istiqomah. Itulah gambaran kiat-kiat untuk supaya kita bisa husnul khotimah. Ada suatu hadis, man kana akhiru qaula ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Yang jadi masalah, bisakah kita begitu? Tentu itu harapan kita semua. Tentu harapan kita semua. Tapi itu tidak mudah. Mudah diucapkan, tapi nanti hari hanya sungguh sulit. Ada pernah kami membaca WA seorang dokter yang tidak mau disebut namanya. Dia bertugas di Jogja di salah satu rumah sakit yang bagian menangani orang-orang yang sekaratil maut. Itu berbagai macam, Pak. Ada yang tiba-tiba dia marah, ada yang tiba-tiba dia ngomel. Waktu mau meninggal itu berbagai macam bentuk. Disitulah ujian kita. Tapi ada riwayat lain, orang yang meninggal itu sesuai dengan kebiasaan. Makanya kita dibiasakan yang baik. Tidak ada sesuatu yang baik kecuali kita mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ini salah satu pertama. Karena pertama yang diperintahkan itu Iqra, baca. Ini sampai diulangi 3 kali. Apa maknanya ini? Yang pertama, Al-Quran itu menggambarkan bagaimana sejarah orang-orang dulu, orang-orang yang sudah dibinasakan oleh Allah karena pendusta, karena dusta kepada agama. Ini sudah banyak sekali. Kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun, itu sejarah semua diungkap di dalam Al-Quran. Kemudian masa sekarang dan masa yang akan datang, yaitu hari akhirat, itu semua diceritakan di dalam Al-Quran. Sehingga kita wajar harus sering membaca, memahami, merenungi, walaupun hanya 1 ayat, direnungi, dipahami, dan diamalkan. Inilah yang lebih bagus. Kaum muslimin, muslimah yang berbahagia,
Jadi membaca Al-Quran itu kami pertama ngambil surat Al-Baqarah surat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini ayat yang perlu kita renungi bersama, Pak, karena ayat ini kita semua mengalami. Kita pasti kena musibah, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, semua tidak ada pilih. Tetapi bagaimana menghadapi itu, itulah kita dituntut untuk bersabar. Apa kaitannya sabar dengan puasa? Puasa juga setengah jadi daripada kesabaran, karena menahan yang halal pun ditahan, apalagi yang haram. Makanya ayat ini sungguh akan kami uji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Kami ingat pada waktu kena ujian memang berat, Pak. Pada waktu kami istri pertama meninggal itu, karena habis melahirkan 50 hari, sungguh ini sangat-sangat berat. Tapi kadang-kadang saya berpikir, apa maksudnya Allah ini saya begini nih? Karena ayat ini sudah dibaca mulai dulu, cuma begitu kena musibah betul, kalau kita tidak sabar-sabar, stres, Pak. Iya, 50 hari anak saya masih bayi, istri saya jam 10 malam masuk, jam 10 siang meninggal. Itu musibah yang sangat berat kami dulu rasakan itu. Tapi alhamdulillah di dalam perjalanan itu semua banyak sekali hikmahnya. Karena kalau kita membaca ayat lain, ma asaba musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada suatu musibah yang menimpa di langit dan di bumi dan termasuk dirimu illa fi kitab, kecuali sudah tertulis. Berarti ini memang sudah programnya Allah begini, ya sudah kita terima. Kita terima dengan sabar, Pak. Dan sabar itu pahalanya lebih besar, karena menahan supaya bagaimana kita ridho kepada perbuatan Allah yang sering menimpa kita. Itu pahalanya sangat besar. Kalau kita semua, kita sebetulnya kadang-kadang harus ridho kepada Allah, karena tidak ada peristiwa yang muncul di bumi ini kecuali sudah diizinkan oleh Allah. Jadi kalau sudah diizinkan oleh Allah, masa kita mau protes? Tidak bisa kita protes. Kita harus menerima, harus sabar. Kemudian ayatnya disambung lagi.
alladzi asaba musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang kena musibah harus kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma kadang-kadang begitulah manusia, kalau kurang sadar sialan, pokoknya menyumpah lah kalau kita kena musibah, kadang-kadang secara tidak sadar. Padahal Al-Quran, alladzina idza asabah musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ini kita tidak pahami, kalau kita kena musibah, katakanlah apapun yang menimpa kita, kadang-kadang kita tidak terima, carilah kita orang pintar, carilah kita dukun. Nah, masalah perdukunan ini Pak, ini kasusnya memang saya dulu juga pernah jadi dukun, jadi tahu. Jadi kita kalau mau jadi dukun Pak, akidah kita dijual. Apa kemauan kita dengan gurunya itu, nanti kita mendapat satu sahabat kita ada jin, padahal itu dilarang, mau jin kafir kah, mau jin Islam kah, kita bersekongkol dengan jin itu adalah dilarang. Tapi karena ketidaktahuan saya dulu, ya mencari kebal ya, mencari pelet ya. Pelet itu pakai Al-Quran Pak, 165 itu bisa untuk melet itu. Karena keyakinan kita sudah, akidah kita yang dirusak. Kalau kita tidak sadar, itulah perlunya kita belajar dari berbagai macam sumber supaya kita nanti bisa ya memilah-milah lah. Oh ini katanya kalau pakainya hitam-hitam dukun, kalau ilmu putih kiai, sama saja Pak itu. Walaupun yang dibaca mantra Jawa kah, yang dibaca Al-Quran kah, kalau sudah ada penyelewengan akidah, itu rusak akidah kita. Ini bagian Pak Manto tadi malam yang sudah menyampaikan masalah kesyirikan. Ini memang kita kadang-kadang tidak sadar masalah kesyirikan ini sedikit sekali dengan akidah nyerempet sedikit ini, kadang-kadang kita tidak sadar. Syirik yang paling kecil kan riya kita sholat tapi di dalam hatinya ingin dipuji orang, itu sudah syirik paling kecil. Ini yang beratnya ini, apalagi yang syirik jelas-jelas ini, yang kita berbuat baik, sepertinya berbuat baik, tapi di dalam hatinya ingin ada tandingan. Itu ayatnya 165 itu, wa may yattakhidun min dunillahi andada yuhibbuhum kahubillah waladina amanu asyaddu hubbalillah. Jadi ada sebagian manusia yang menyembah tandingan-tandingan Allah di samping menyembah Allah. Dia menyembah Allah tapi di dalam hatinya ada. Padahal semua apa yang terjadi ini di dalam kendalinya Allah. Bukan Rara yang meremot hujan jadi pawang hujan, bukan. Itu Allah yang mengatur malaikat. Tidak ada pawang hujan itu Pak. Kita harus paham ini. Itu sudah memang ketentuan Allah. Dari mana dia mengaturnya, itu sudah diatur melalui malaikat. Seandainya pawang itu sama, ya itu kebetulan aja. Tidak ada orang bisa mengendalikan mendung, angin. Itu tapi diviralkan untuk akidah kita ini yang kadang-kadang rusak. Tidak boleh itu. Karena sudah pengalaman saya dulu, kalau saya jadi dukun ada orang kesurupan, biar jauh ada saya itu teriak-teriak itu Pak, jangan kesini, si Vito jangan kesini. Dia tahu mungkin jinnya sama dengan itu, supaya oh itu orang pintar. Nah itu caranya jin mengelabui. Ini yang merusak kadang-kadang Pak. Masih banyak orang Islam yang kadang-kadang begitu.
banyak itu. Kaum muslimin jemaah rahimahullah. Yang kedua, sholat pada awal waktu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala saltu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayyu amal ahabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qalu thumma ayyu qala birrul walidain thumma al jihadu fi sabilillah. Dari Ibnu Mas'ud, suatu ketika, ya Rasulullah, ahabbu ilallah, apa? Ayu amal ahabbu ilallah, amal apa yang dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, as-salatu liwaktiha, sholat pada awal waktu, pada waktunya. Ini persoalan sholat, Pak. Banyak sekali yang menganggap enteng. Padahal sholat itu perbuatan yang sangat berat. Siapa yang mengatakan berat? Allah sendiri di dalam Al-Quran sudah mengatakan wasta'inu bisobri wassholah wa innaha lakabiratun illal khasyain. Mintalah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya keduanya itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang berat. Ini yang perlu kita pahami dengan kita sendiri, dengan keluarga kita. Jangan sampai meninggalkan sholat apapun keadaannya, karena orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu dosanya besar sekali, Pak. Saya pernah bermimpi, mungkin sudah puluhan tahun. Mimpi saya pas bulan puasa, dan di akhir-akhir waktu, sudah tanggal 20 ke atas. Jadi di dalam mimpi itu kami diperlihatkan neraka, Pak. Sampai sekarang saya kadang-kadang terngiang-ngiang. Sepanjang saya melihat itu, jurang itu kayak bara itu, betapa banyaknya manusia di situ. Dan yang lebih anehnya lagi, ada teman saya yang sudah meninggal puluhan tahun, kok ada suaranya memanggil saya tuh, toh kamu janganlah seperti aku, kamu yang belum terlanjur, jangan seperti saya ini. Itu aja suaranya, Pak. Karena dia dibakar, Pak. Dia memang karena tetangga di Jawa, memang orangnya sudah tua, memang tidak sholat Islam, tapi ya Islam abangan. KTP-nya saja banyak orang-orang Islam tapi tidak sholat, Jumatan juga tidak. Begitu kami merantau dengan sudah meninggal berapa tahun, loh kok saya mimpi dia itu teriak-teriak mengingatkan kamu yang masih hidup, janganlah seperti saya, diseksa, Pak, di neraka. Ini ayatnya
Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin, kami dulu tidak melaksanakan sholat. Barangkali ini ayatnya Al-Mudaththir. Jadi orang yang tidak sholat, Pak, kalau dia tidak bertobat sampai meninggal, itu ancamannya masalakakum fi saqar. Qalu lam naku lil musallin. Mereka berkata, kenapa kamu masuk neraka Saqar? Saya dulu tidak melaksanakan sholat. Nah, ini untuk pelajaran kita bersama. Jangan sampai waktu apapun, kalau sudah waktunya sholat, apabila perlu kita pas dagang, tutup. Kayak di Arab itu, waktu sholat tutup. Ini pekerjaan besar ini. Itu yang kamu hitung-hitung, itu nanti jadi bencana. Jadi bencana. Percayalah, kalau tidak dia meninggalkan, kamu yang meninggal, atau tersiksa, yang kamu cari siang malam, harta yang banyak, jadi balanya itu nanti. Percayalah, itu di Al-Quran sudah ada. Orang-orang yang bakhil, wala yakhshabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullah huwa khairul lahum bal syarrul lahum sayutaqu nama bakhilu yaumal qiyamah. Bayangkan, jangan kamu punya pikiran rezeki yang aku kasih kepadamu, yang kamu bakhilkan itu, kamu punya pikiran itu baik bagimu. Wa khairul lahum bal syahrul lahum, itu buruk. Ini perlu di garis bawahi. Allah mengatakan bukan itu kebaikan, itu akan buruk. Kalau orang yang bakhil, Pak, itu kehidupannya akan buruk. Bisa-bisa dia hartanya nanti dia meninggal jadi rebutan, bisa jadi pembunuhan, bisa masuk pengadilan. Inilah barangkali waktu hidup bakhil. Ini suruh infak, sayang untuk anakku untuk keperluan ini. Nah, itu dianggap itu kebaikan. Buruk. Syarrul lahum, itu buruk, Pak. Jangan kita bakhil. Orang bakhil itu tiap hari didoakan oleh malaikat, ya Allah, berilah gantinya orang-orang yang senang bersedekah. Yang satu lagi, ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang bakhil. Bayangkan, Pak, kalau kita sudah sedekah, sudah ikhlas, walaupun tidak didoakan sama yang kita kasih, cukup malaikat sudah mendoakan kita setiap subuh. Kepada orang yang senang bersedekah itu didoakan, ya Allah, berilah gantinya. Gantinya jangan berupa materi, kebaikan yang banyak. Kebaikan itu ya kita tidak tahu, apapun yang baik, keluarga, anak dan sebagainya itu. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, itulah salah satu beberapa kita belum selesai, baru sampai ketiga itu. Untuk husnul khotimah la ilaha illallah itu memang berat. Makanya salah satu prakteknya yaitu tadi, setiap hari kalau sudah waktu sholat, kita apapun sibuknya kita tinggalkan. Itu baru prakteknya la ilaha illallah. Tapi kalau nanti, nah itu yang kita kadang-kadang sama anak kita sayang, atau kadang propaganda, ngapain kamu sholat kalau hatimu nggak ikhlas, kamu ria. Nah, ini propaganda liberalisme ini, Pak, harus hati-hati. Kalau anak-anak muda, iyalah, percuma kamu sholat, perbaiki dulu hatimu supaya ikhlas. Kita jawab bagaimana? Sholat itu wajib, tidak bisa ditinggalkan apapun. Kalau tidak bisa sholat, berarti orang itu mati disolati. Kalau kita cari ikhlas, tahu-tahu ikhlas,
supaya tidak ria, mengapa Nabi Muhammad menyuruh anak umur 7 tahun suruh sholat? Apakah anak itu ikhlas? Itu adalah tarbiyah, karena pekerjaan berat, jadi ditarbiyah dulu. Ajarilah umur 7 tahun untuk melaksanakan sholat, dan pukullah umur 10 tahun. Nah, 10 tahun juga masih anak-anak, tapi ini sudah ditarbiyah supaya menjadi suatu kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, itu tidak akan sulit. Berbeda kita kalau sudah umur 50 baru mau sholat. Nah, ini yang berat ini. Tapi itu pun masih ada kesempatan supaya kita di akhir ini, Pak, karena kita tidak tahu perjalanan. Kadang-kadang ada orang yang di dalam hadis itu kan panjang sekali, malah masalah kejadian manusia yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Reza. Tapi yang terakhir ada manusia yang beramal seolah-olah dia dengan surga ini hanya sejengkal, tapi takdir mendahului, maka dia masuk neraka. Ada orang yang ahli neraka, preman apa, perbuatan tidak mungkin masuk surga, tapi takdir mendahului, dia masuk surga. Ini apa maknanya? Pertama, ini rahasia Allah. Bagi orang yang sudah beramal yang bagus, maka inilah harus istiqomah. Jangan sombong, jangan ujub, riya. Itu. Yang kedua, orang katakanlah penjahat, preman, janganlah putus asa. Allah Maha Pengampun. Dua sisi inilah yang kita tidak tahu. Karena ketidaktahuan, maka kita yang sudah menjalankan syariat dengan baik, kita jaga dengan istiqomah. Yang belum, janganlah putus asa. Kita harus bertobat. Karena ini sulit sekali. Karena ini adalah takdir. Takdir terakhir hanya Allah yang tahu. Tetapi kita ada usaha, ada perbuatan, itulah yang bisa kita pelihara sampai ajal menjemput kita. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum.